ataupun mungkin keluarga kita ada yang terkena penyakit seperti misalnya kencing manis atau apa namanya tuh diabetes. Diabetes mellitus ya, kencing manis. Kadang-kadang itu saya pernah lihat ya Bang J ya, Pak Ustadz, ada orang teman kencing itu kencingnya sampai di lubung semut dan seperti itu Pak Ustadz. Nah sebenarnya penyakit diabetes atau kencing manis itu penyebab utamanya sebenarnya apa Pak Ustadz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau tadi teman kamu itu kencing di lubung semut, berarti kamu lihat ya? Iya Pak Ustadz, karena ditunjukin. Oh ya. Dan ketakutan itu. Ya, karena semutnya dipipisin sama dia. Jadi semutnya marah. Jadi diabetes atau gula darah tinggi itu memang dalam suatu cerita penyakit itu sebagai momok, jadi ibunya penyakit istilahnya. Jadi mau nanti stroke, mau nanti jantung koroner, mau nanti gagal ginjal, nanti kalau mata itu glukoma seperti itu. Menurut banyak teman-teman dokter itu diabetes bisa menyebabkan itu. Jadi ibu penyakit bisa melahirkan penyakit lain. Ya, menurut beliau itu seperti itu. Saya mendengar sendiri juga seperti itu. Nah, cuma memang sampai sekarang juga belum ketemu di gula darah tinggi itu kenapa bisa tinggi gitu. Karena ada ahli gizi kalau mamanya makan 2 kali, paginya jam 9, jam 10, nanti yang kedua jam 5 sore, jam 6, itu tidak sehat. Karena pada saat pagi itu membutuhkan gula untuk melakukan aktivitas energi gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya, sehingga itu bisa menyebabkan kalau nggak sarapan bisa menyebabkan gula darah turun seperti itu menyebabkan pingsan nantinya. Insya Allah enggak juga sih. Turun naiknya gula darah dalam tubuh seseorang itu bukan disebabkan karena makan. Tidak mutlak makanan, tidak mutlak makanan. Jadi bisa dites orang muslim yang puasa, harusnya gulanya turun kan gitu. Betul. Tapi kebanyakan gulanya ya normal-normal aja, padahal puasa. Boleh silahkan dites. Nah, gula itu mau diturunkan oleh Allah Ta'ala atau ditinggikan oleh Allah Ta'ala sebenarnya itu personal. Jadi orangnya sendiri, individu masing-masing. Jadi kalau momennya nggak makan, nggak sarapan, terus gulanya turun, enggak. Banyak juga orang nggak sarapan juga gulanya nggak turun, nggak pingsan, kan gitu ya. Tapi kalau memang biasanya dia sarapan, kemudian dia nggak sarapan sampai siang, pingsan, bisa itu. Tapi bukan karena gula darah ya Pak Ustadz? Kalau dokter bisa aja, kalau dites gula darahnya turun, ya bisa aja gulanya turun. Tapi tidak semua itu pingsan, tidak semua gula darahnya turun. Jadi yang menyebabkan turun naik itu adalah perilaku dari manusianya itu sendiri, insya Allah seperti itu. Jadi kalau mamanya tadi diabetes, insya Allah yang selama ini saya teliti diabetes itu biasanya dulunya orang tersebut kalau menyuruh itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan itu bagaimana? Mamanya aku nyuruh kamu tuh itu harus dikerjakan, kalau kamu nggak ngerjain jengkel saya sudah. Ini segala macam yang disuruh gitu. Segala macam yang disuruh gitu, apa aja nyuruh apa aja pokoknya kalau nggak diladenin itu jengkel. Nah itulah awal nanti insya Allah gula darahnya tinggi. Jadi kalau dia tergantung tingginya gula darah cepat atau lambat tergantung dia nyuruh dan jengkelnya sama siapa. Nah itu tergantung itunya.
Kalau umpamanya dia gula darahnya itu mulai muncul di umur 50, berarti ini urusannya dia nyuruh, dia jengkel, yang tidak kerjakan biasanya sama pasangannya. Jadi gitu, biasanya sama pasangannya. Kalau umpamanya nggak sama pasangannya, dia nanti kena di umur 55 ke atas. Itu biasanya dulu di tempat pekerjaan. Jadi lebih jauh, jadi bukan di dalam keluarga. Padahal kan itu dilakukan dulu, maaf ya Pak Ustadz, sebelum umur 5. Tapi munculnya kenapa di atas 55 itu Pak Ustadz? Saya juga tidak tahu, barangkali itu cara Allah aja. Kalau saya itu cara Allah aja, cuma kalau di saya ketangkep gitu. Ketangkep itu maksudnya paham. Penyebabnya itu semuanya itu gula darah orang Muslim maupun orang non Muslim itu sama. Kalau nyuruh itu harus. Kalau enggak jengkel atau marah. Nah itu siapapun orang. Kalau nyuruh anak itu Pak Ustadz? Kalau nyuruh anak marah, dia nanti di atas umur 55. Jadi jarang nyuruh anak itu langsung sakit gula, itu jarang. Karena nyuruh anak itu ada unsur mendidik. Walaupun dia ada marah gitu Pak Ustadz ya? Nah sekarang umpamanya kamu nyuruh anakmu kerja itu ada unsur mendidik enggak karena nganggurnya? Saya tanya sekarang. Mendidik. Nah ya sudah. Tapi karena dia tidak bergerak jadi marah. Nah itu kan beda, tetap ada unsur mendidiknya. Oh ya, yang utamanya mendidik. Yang utamanya bisa mendidik karena tahu anakmu kok peluntang. Nah, akhirnya kan ini kok ini nyuruh lah. Nah pada waktu nyuruh dia susah mendapatkan kerjaan nyuruh, ya akhirnya kamu terprovokasi untuk marah, kan begitu aja. Iya. Nah kalau nyuruh kepada pasangan, nah ini beda lagi, tidak ada unsur didik kalau pasangan itu, karena saling melengkapi. Jadi kalau nyuruh pasangan tuh ngejengkel, nah itu salah. Iya benar itu. Karena saling melengkapi. Jadi kalau nyuruh umpamanya, ya setrikain dong bajunya gitu. Lah, kok nyuruhnya sama suaminya kan gitu ya. Nah, padahal dia sendiri juga jarang nyetrika. Nyetrika pernah, bukan sering, tapi jarang. Tapi yang sering suaminya. Nah, di sini ada unsur yang tidak pas, dia nyuruh yang tidak pada pokoknya. Kalau itu nanti dilakukan, nah nanti mulai di umur 60-an muncullah nanti gulanya tinggi. Itu tidak tahu nanti gula tinggi itu, tahu-tahu mamanya mulai badannya habis atau sakit atau lemes terus-menerus seperti itu, baru dicek, baru dikonfirmasi tes darah, baru gulanya tinggi seperti itu. Nah tadi maaf Pak Ustadz bilang badan itu ada yang kurus, tapi di beberapa orang yang saya lihat itu ada yang gemuk Pak Ustadz dia, tapi gula juga kena gula gitu. Nah gini, kalau gemuk kena gula itu namanya ndablek. Terus kalau koreng itu nggak sembuh-sembuh gitu. Ya itu insya Allah gula darahnya tinggi. Jadi koreng di mana? Di kaki. Berarti dia nyuruhnya dulu banyaknya bisa dua hal. Satu dalam keluarga, yang kedua di pekerjaan. Dua hal di titik itu biasanya. Dia suruh ya di situ keluarganya. Biasanya orangnya kaku. Dablek itu Pak Ustadz ya? Kalau yang gemuk dablek, karena yang jenis gemuknya ini adalah dia tetap kena gula tapi konsumsinya obat. Atau konsumsinya dia langsung nyuntik pakai insulin itu, tapi dia makannya nggak diatur, nah, tetap gemuk dia. Oh iya, itu ndablek namanya, kena gula tapi ndablek. Tapi kalau kena gula dia mencoba, ada unsur takut, ada unsur mencoba jaga, nah akhirnya dia makan nasi enggak. Dia banyak sayur, kurus gitu jadinya. Minumnya nggak pakai gula, kan gitu, dikurangi sama dia seperti. Akhirnya ya mengecil badannya, seperti itu. Nah ini dia juga mencoba menetralisir gula dalam darahnya dengan gaya dia makan, tapi nggak pernah bisa selesai. Nah kenapa nggak bisa selesai? Karena yang rusak pankreasnya rusak, kelenjar insulin di pankreasnya rusak. Nah itu kenapa rusak? Insya Allah kalau nyuruh seringnya jengkel atau marah kalau tidak dikerjakan. Baik dipendam maupun dikeluarkan sama. Jadi dia nyuruh nggak di ini terus diem tapi marah, sama aja marah itu. Jadi marah itu memang dilarang.
Cuma selama ini banyak teman-teman Islam yang belum paham marah itu kayak apa, belum paham. Teman-teman dakwah juga nggak paham marah itu kayak apa, nggak paham karena jarang banyak merenung. Berarti marah juga ibu penyakit juga, Ustaz? Ya sebenarnya itu buyutnya penyakit itu ya marah tadi. Istilahnya buyutnya penyakit itu ya marah itu sebenarnya. Makanya istilahnya Allah itu menyuruh kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, sampaikan la tatub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, kalau marah ya masuk neraka. Salah satu unsur neraka di dunia apa ya? Sakit. Makanya kalau orang marah itu ya kebanyakan sakit di mana? Seluruh tubuhnya. Marah sambil berpikir pusing, marah disimpan terus-menerus bertahun-tahun tumor otak, kan begitu. Marah melihat sesuatu nggak cocok disimpan tumor mata, kan begitu. Marah dengan lingkungan, mau marah keluar, mau ini kanker nasofaring, semua. Marah dengan orang tua, kalau cewek ya kanker payudara, kan begitu aja. Marah dengan pekerjaan orang tuanya, marah kena kanker payudara menyambung pada tangannya. Cara kerja, pekerjaan. Itu istilahnya, marah itu buyutnya penyakit. Malah ini banyak teman-teman dakwah itu memang tidak meneliti, jadi ya beliau nggak ngerti. Kalau alhamdulillah kalau saya diizinkan paham, jadi bisa cerita sehingga saya tetap akan meredam. Jangan marah beneran, jangan marah, serius jangan marah. Apapun bentuknya marah itu akan tercatat oleh malaikat atid, tercatat rapi. Dan itu nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala kalau atas izin Allah. Kalau nisabnya sudah sampai istilahnya itu akan wujudnya penyakit. Penyakit itu tidak nyaman, janganlah berurusan begitu. Jadi kalau bisa belajar untuk tidak sakit saja. Caranya gimana? Satu, jauhi dari marah apapun bentuknya. Marah, gerutu, protes itu unsur buyutnya mbahnya, bapak-bapaknya penyakit itu yaitu gerutu, iri, dengki dan sebagainya itu. Jadi kalau memang kita mau cerita tentang gula darah tinggi atau diabetes, satu, belajar kalau nyuruh pun sebagai imam atau sebagai orang tua atau sebagai bos mamanya, nyuruhnya boleh, nggak usah pakai marah. Kalau nggak dikerjakan suruh lagi aja. Intinya adalah kita harus belajar jangan kalau menyuruh itu harus marah kepada siapapun. Walaupun kita imam, mengajak istri, mengajak anak kita sholat, jangan sampai ada marah. Makanya banyak juga orang yang kelihatannya ibadahnya kelihatan baik, kenapa dia kena gula darah tingginya? Sama. Karena dia tahu ilmu agamanya, kemudian dia terapkan di lingkungannya, tapi dengan marah. Berarti dia nyuruhnya dengan marah, makanya dia tetap kena diabetes. Siapapun orangnya nggak peduli Allah tuh. Mau dia orang non muslim maupun dia orang ahli agama, kalau dia merasa pintar dengan ilmunya, diabetes, insya Allah diabetes. Jadi makanya biasa saja, dititipi ilmu ya biasa saja, ngerti ya biasa saja, nyuruh ya biasa saja, kasih tahu kalau mama istri kasih tahu nggak bisa bilang, kalau kamu saya kasih tahu begini nggak mau itu dosa. Kalau kamu mau dosa, saya hari ini cerita, kamu dosa, besok saya nggak mau nanggung. Catat oleh Allah Ta'ala, saya nggak mau nanggung. Nah, di titik istri kita itu memang masih melakukan, kita nggak mau nanggung. Karena sudah ngomong, dan itu menjadi catatan di Allah bahwa dengan istri kalau masih melakukan kesalahan lagi, suami nggak mau nanggung. Seperti itu. Nah, itu suami insya Allah nggak dosa.